Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video kali ini akan ditayangkan sebuah aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif dengan saya sendiri Ahmad Syahudin, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar, dan Ibu Fasilitator Dr. Intan Setiawati SPD MPD dan Ibu Dwi Aryani MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Adapun latar belakang aksi nyata kali ini yaitu sebagai berikut. Dan tujuan aksi nyatanya adalah sebagai berikut. Adapun tolak ukur dalam pembuatan aksi nyata kali ini adalah dan tindakan atau lini masa yang akan dilakukan sebagai berikut. Dukungan-dukungan yang dibutuhkan dalam proses persiapan dan pelaksanaan aksi nyata diantaranya langkah yang pertama yaitu diskusi bersama kepala sekolah, rekan guru, dan komite sekolah tentang rencana pelaksanaan dan persiapan aksi nyata. Pada diskusi kali ini tentunya dibahas tentang pengenalan terlebih dahulu tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dikenalkan dulu bersama rekan guru, kepala sekolah, dan komite, dan pastinya setelah ditemukan kesepakatan di antara kami akan dilakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan guru secara umum dalam sebuah forum diseminasi, dan setelah adanya kesepakatan dan sepahaman dengan semua rekan guru di sekolah, langkah berikutnya yaitu adalah penerapan pemahaman kepada murid. Adapun pemahaman kepada murid akan diterapkan dalam dua langkah. Langkah yang pertama mungkin akan dilakukan pemaparan terhadap murid dalam skala besar yang jumlahnya lebih banyak, dan langkah yang kedua adalah pemaparan atau pembuatan keyakinan kelas secara khusus yang berada dalam ruang lingkup di dalam kelas. Langkah yang kedua adalah penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di sekolah dalam sebuah forum diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan diseminasi program guru penggerak pada modul 1.4 yaitu tentang budaya lingkungan positif. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih para kepala sekolah yang pada kesempatan ini alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan ini. Yang saya hormati juga guru penggerak ada Pak Sugianto dan Pak Ahmad Syahudin yang pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasinya kepada Bapak Ibu semua. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan aksi nyata pada salah satu modul budaya positif di lingkungan belajar. Yang pastinya kegiatan ini bukan hanya sekedar tugas untuk mendiseminasikan, tapi yang jelas ini semua pasti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, baik itu sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai wali kelas, ataupun yang lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi tentunya akan banyak manfaat yang nanti akan bisa kita ambil dan kita bisa sedikit demi sedikit mengimplementasikan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh yang mendiseminasikan. Untuk selanjutnya, sebelum nanti saya serahkan kepada
dua guru penggerak ini, sebelumnya yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Banjar untuk memberikan motivasi, memberikan supportnya untuk kegiatan yang akan berlangsung pada kesempatan sekarang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu pengajar praktek yang saya hormati, Bapak guru penggerak atau calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua peserta diseminasi yang juga saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad Zainuddin juga oleh Pak Sugianto. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini rangkaian tugas dari guru penggerak yang insya Allah sedikit demi sedikit mengimbaskan ilmu yang didapat dalam arti ikut menggerakkan. Artinya kita juga nanti diharapkan bisa keluar dari zona nyaman dengan bertambahnya ilmu dari guru penggerak ini, dan mudah-mudahan nanti juga berimbas pada proses pembelajaran yang menjadi tugas rutin Bapak dan Ibu semua. Kehadiran Bapak Ibu semua di sini di satu sisi mendukung rekan kita dalam melaksanakan pelatihan sebagai guru penggerak, di sisi lain juga kita memanfaatkan momentum ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita yang ada kaitannya dengan insya Allah bermanfaat bagi peningkatan tupoksi kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada guru penggerak oleh kesempatan ini atas apa yang nanti disampaikan, dan kita berharap melalui kegiatan ini juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain kita sedikit demi sedikit bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh saksama atau dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas motivasi yang sudah diberikan. Tentunya ini akan menjadi penyemangat bagi calon guru penggerak kita, dan berharap mudah-mudahan nanti di angkatan 10 ya, karena angkatan 9 sudah dinyatakan tidak ada dari SMP 4. Dari angkatan 10 mudah-mudahan nanti ada yang lolos ya dari beberapa guru yang kemarin sudah ikut mendaftar gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi termotivasi semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan diseminasi yang nanti waktunya akan saya serahkan sepenuhnya kepada dua calon guru penggerak ini. Bapak Ibu silakan kalau nanti yang dianggap penting dan dianggap menjadi sesuatu yang baru, pembelajaran yang baru, Bapak Ibu bisa tuliskan dulu sementara di buku catatan masing-masing. Kemudian nanti terakhir kita akan buka forum tanya jawab. Bapak Ibu silakan nanti bisa sampaikan berupa pertanyaan, tanggapan ya, kemudian apapun yang nanti Bapak Ibu ingin sampaikan silakan, nanti saya akan beri waktu, beri kesempatan untuk bisa bersama-sama kita sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik bersama dengan calon guru penggerak. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak Pak Sugianto dan Pak Ahmad Zainuddin. Dipersilakan.
Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dilanjutkan atau dipaparkan oleh rekan saya Pak Sugianto. Di paparan awal disebutkan tentang miskonsepsi atau hal yang memang banyak kesalahpahaman dalam posisi kita sebagai guru terhadap murid. Perlu kita ingatkan kembali dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang sedang digadang-gadangkan adalah tentang kurikulum merdeka. Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam kurikulum merdeka ada statement atau yang harus kita sepakati bersama tentang pemahaman pendidikan yang memerdekakan murid. Jadi murid tidak berarti harus merdeka, tidak belajar seenaknya, terserah murid. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita harus benar-benar bisa memposisikan kita sebagai guru dan murid dengan memberikan sedikit keleluasaan terhadap murid. Merdeka yang di sana adalah kita berusaha membuat nyaman, aman dan nyaman keadaan murid itu sendiri. Dan rasa aman dan nyaman itu kita bisa wujudkan dari mulai yang pertama adalah dengan adanya budaya positif di sekolah. Memang ya miskonsepsi yang tadi disampaikan oleh Pak Sugianto tentang posisi guru yang membuat rasa bersalah, mengontrol murid dan lain-lain, itu secara teorinya ada yang disebut dengan stimulus respon dan nanti ada yang disebut dengan identitas gagal dan identitas berhasil. Jadi posisi kita akan sangat menentukan terhadap psikologis murid. Ketika kita melakukan kontrol yang berlebih, itu secara sekilas mungkin tidak akan terlihat. Tapi jika murid tersebut menganggap dengan serius dan psikologisnya akan merasa terganggu dan kurang nyaman, itu akan membekas dalam ingatannya entah sampai kapan, cukup waktu yang agak panjang. Ya, langsung saja dilanjutkan dengan berikutnya, yaitu stimulus respon atau lawan teori kontrol, yaitu tentang pandangan dunia. Di sana ada dua kolom. Yang pertama tentang stimulus respon tentang dunia, dan yang kedua teori kontrol tentang dunia. Di baris yang pertama ada tentang realitas kebutuhan. Ya, kalau kita semua pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan kita kalau di teori yang tentang dunia itu sama. Sementara kenyataannya kita sebagai manusia antara satu individu dengan yang lain pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Di baris yang kedua ada lagi, semua orang melihat hal itu sama. Ya, kita semua melihat satu benda, kalau posisinya dari satu posisi yang sama pasti akan menilai yang sama dan memulai muncul penilaian yang lain. Apalagi ketika ditempatkan mereka di posisi yang berbeda, pasti akan memiliki penilaian yang berbeda pula. Yang nomor 3, di sana ada tentang ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu cukup sulit. Karena di sana ada proses persuasif yang memang mengondisikan orang lain supaya pandangan mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikutnya ada tentang perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara kebalikannya, semua perilaku itu ada tujuannya. Contohnya yang tadi Pak Sugianto sebutkan, ketika murid melakukan hal yang kita lihat dan kita nilai salah, dia itu punya nilai tujuan sendiri, apa yang ingin dia maksudkan, atau alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Bisa karena ada ketidakpuasan, atau ingin menyalurkan bakatnya, atau hobinya, atau yang lainnya. Sementara kita melihat dari satu posisi dan menyatakan kalau itu adalah posisi yang bersalah. Ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya, dan kebalikannya, Anda atau kalian atau Bapak Ibu sekalian jangan mengontrol diri Anda sendiri. Jadi saling bertolak belakang. Dalam teori yang pertama, seolah-olah murid dikontrol oleh guru. Sementara yang seharusnya, ya muridlah yang mengontrol diri mereka sendiri. Kita sebagai guru, sebagai contoh dari pemahaman prinsip Ki Hajar Dewantara, di sana ada kata menuntut. Kita sebagai guru, secara teori dan keharusannya, itu dalam keadaan menuntut murid mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan kita seharusnya tidak boleh menuntut murid terlalu banyak. Kita menuntut, sementara kita harus tahu juga, ketika menuntut, kalau divisualisasikan kita sebagai seorang penuntut, posisinya ada di depan, belakang, atau samping Bapak Ibu. Ya,
Saya ulangi, ketika kita sebagai seorang yang disebut sebagai penuntut, apakah kita di depan, di belakang, atau di samping? Ya, secara posisi kita tidak di depan dengan mengajak atau mendorong dari belakang, tapi kita di samping dengan mengarahkan murid menuntun ke arah yang mereka maksud. Karena memang posisi murid adalah mengontrol diri mereka sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang itu secara penuh. Kita hanya membantu mengarahkan dan menuntun. Yang berikutnya, ada sebuah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Contohnya ketika kita sedang melakukan pembelajaran di kelas dan ada tindakan yang muncul ketika murid itu tidak berhasil melakukan sesuatu. Kita tidak puas dengan apa yang mereka sampaikan, sehingga emosi kita muncul atau hal yang lain muncul, sehingga memaksakan bujukan yang lain. Sementara dalam perlawanannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam pilihan rencana ada rencana A, rencana B. Ketika rencana A gagal, kita harus rencana B, C, dan berikutnya. Yang terakhir, ada tentang model berpikir menang atau kalah. Sementara dalam kebalikannya, teori yang melawan hal tersebut adalah kita harus berpacu pada model berpikir menang. Hanya caranya yang mungkin akan sedikit berbeda. Jadi tidak ada pandangan tentang menang dan kalah, tapi menang dan menang. Hanya proses dan langkahnya yang pasti akan berbeda. Ya, tentang disiplin. Di sana ada tulisan KHD. Itu kalau dalam kampus kami sebagai calon guru penggerak, KHD adalah panjangan dari atau singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, bukan dari paksaan luar. Kita harus membuat mereka itu nyaman dan disiplin yang berasal dari mereka sendiri. Walaupun mungkin kita dengan membutuhkan sedikit paksaan atau bujukan yang berlebih, itu mungkin sebagai proses awal tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi tujuan akhirnya adalah membuat supaya murid merasa disiplin secara internal, tidak dengan adanya paksaan, harus perintah atau yang lainnya. Sehingga setelah orang atau murid tersebut merasa disiplin dari diri sendiri, dia tidak akan merasa terganggu atau tidak akan merasa terpaksa oleh bujukan orang lain, peraturan, perintah atau yang lainnya. Jika dilihat dari disiplin, asal katanya ada disiplina, yang artinya ia berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensinya, menggali terus semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang dihargai dan bermakna. Ya, seperti yang tadi disebutkan, 3 motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai motif dalam melakukan apapun itu. Kalau motif yang kita sering tahu mungkin dalam ada kejahatan misal, pasti ada motifnya apa, tujuannya apa. Ya, kita semua sebagai manusia dalam melakukan hal apapun pasti ada motifnya, ada tujuannya. Yang pertama, kalau untuk budaya di sekolah contohnya, kita sebagai guru sudah biasa hidup dengan aturan tata tertib yang mengikat kita sebagai guru, ASN atau yang lainnya. Kita tinggal kembalikan ke diri kita sendiri, merefleksi diri. Apakah yang kita lakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jadi kita melakukan tugas kita, motivasinya hanya untuk supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah, atau supaya tidak diomong oleh orang lain, atau bagaimana? Jadi motivasinya yang pertama itu, motivasi yang pertama adalah dengan menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang berasal dari atasan. Yang berikutnya yang nomor 2, yaitu motivasi yang tertanam dalam diri untuk mendapatkan imbalan atau apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kalau mungkin di perusahaan atau yang lainnya, jika mendapat sesuatu akan diberikan penghargaan, imbalan. Ya, kita lihat lagi tujuan yang nomor 2. Motivasi kita melakukan hal yang kita mau itu berdasarkan
untuk mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari orang lain atau tidak. Seseorang yang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Dan yang nomor tiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga nilai motivasi yang tadi disampaikan, nilai yang paling ideal ada di yang terakhir. Nilai yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sementara motif yang paling ideal yang harusnya kita gunakan dan sebagai pedoman adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang yang tujuan dari disiplin positif, kita disiplin ke arah positif. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid kita, semua siswa kita, agar memang mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi ini berasal dari siswa sendiri. Walaupun kita dari pihak guru atau eksternal memberikan pemahaman dengan mungkin sedikit persuasif yang lebih lagi, tapi itu tujuannya adalah supaya mereka bisa membangun motivasi secara internal. Jadi mereka disiplin akan sadar dengan sendirinya tanpa harus kita perintah atau mungkin kita paksa atau kita menggunakan kekerasan atau yang lainnya. Ketika sudah kita menciptakan budaya positif, mereka atau murid akan merasa dengan sadar berasal dari dirinya sendiri dengan internal akan mengikuti budaya tersebut, dan hal yang tersebut akan berefek atau berlaku dengan jangka panjang dan tidak ada terpengaruh dengan adanya hukuman, penghargaan seperti itu. Jadi ketika sudah berangkat dari diri sendiri, mereka akan tidak terpengaruh dengan orang lain yang negatif atau adanya hukuman atau adanya penghargaan. Ya, poin yang ini adalah tentang poin keyakinan kelas. Sedikit tentang keyakinan kelas, kita mungkin saya sudah mencoba menerapkan di kelas yang saya ampu. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang belum. Keyakinan kelas itu kalau kita sederhanakan sama halnya dengan peraturan atau tata tertib, tapi itu lebih rendah, lebih ringan, lebih mudah dipahami. Kita sekolah punya yang namanya tata tertib sekolah, dan diturunkan menjadi yang lebih mudah, lebih enak, dan lebih nyaman diterima oleh murid disebut dengan keyakinan kelas atau bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Dan nanti yang lebih luas dibuat dengan nama kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Teknisnya yaitu dengan membuat murid merasa yakin tentang keadaan di kelasnya dengan dibuat beberapa kalimat-kalimat yang disepakati bersama, dan kalimat-kalimat yang itu muncul bukan dari guru tapi dari murid. Contoh yang pertama, mungkin kalau kita sebagai guru menekankan murid supaya hadir tepat waktu di sekolah atau di kelas. Kalau keterangan tata tertibnya kan tidak boleh terlambat, kita gunakan bahasa yang lebih mudah. Murid hadir di sekolah tepat pada waktunya. Itu akan berbeda antara penggunaan yang tadi yang pertama dengan kalimat yang kedua. Jadi gunakan kalimat yang positif. Ya, keyakinan kelas di sana ada 3 contoh. Mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu. Contoh yang pertama di sana ada keyakinan kelas 1, kelas 5, dan keyakinan kelas 7. Di poin kelas 1 di sana tertulis setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dalam penggunaan kalimat tersebut seolah-olah ada penekanan terhadap murid untuk harus belajar, harus senang, harus mengerjakan tugas, dan yang lainnya. Untuk yang kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu.
itu sudah mulai ada sedikit perubahan bahasa. Kalau yang keyakinan kelas 7, di sana ada 3 poin. Yang pertama tentang hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Penggunaan bahasanya dalam keyakinan kelas lebih ringan, lebih mudah dipahami. Di poin pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dalam penggunaan bahasanya itu lebih mudah dipahami dan lebih memudahkan terhadap murid, seolah-olah tidak ada yang namanya paksaan aturan sepihak dari guru atau sekolah. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau di poin pertama dan kedua, seolah-olah murid harus belajar, harus mengerjakan tugas. Tapi dalam kalimat yang kelas 7, di sana tertulis kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan tugas. Keyakinan itu berangkat dari murid, bukan guru yang memerintah. Guru tidak menekankan kalian harus belajar, harus apa, harus bagaimana. Harus diciptakan motivasi internal supaya mereka memang benar-benar sadar kalau mengerjakan tugas, pekerjaan atau yang lainnya adalah kewajiban mereka. Dan yang terakhir tentang diterima dan dimiliki. Kurang lebihnya begini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, seperti yang tadi disampaikan, yang paling membedakan adalah penggunaan bahasanya. Bahasa yang memposisikan murid lebih nyaman, tidak adanya paksaan dari satu belah pihak, baik guru atau sekolah. Dilanjutkan, kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pernah ada pertanyaan, dari 5 kebutuhan dasar ini mana yang pertama kita harus penuhi? Kira-kira Bapak Ibu, mana yang pertama dan harus kita penuhi sebagai kebutuhan dasar sebagai manusia? Ada bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta sayang, cinta dan kasih sayang. Secara teori, ya, 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar. Yang namanya dasar berarti memang itu fondasi dasar kita sebagai manusia. Walaupun memang ada yang berpendapat dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang pertama dan paling mendasari adalah bertahan hidup. Ya, karena kalau kita nggak bisa bertahan hidup, tidak akan bisa merasakan kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik, kita akan kupas 5 kebutuhan dasar hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup dengan cara apa? Bagaimana? Yang pertama itu berhubungan dengan fisik kita sebagai manusia. Kita manusia butuh makan, minum, ya kan? Makan, minum, olahraga dan yang lain. Yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk menopang tubuh kita supaya tetap sehat, bugar dan tetap hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada juga tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, kalau untuk menghubungkan dengan cinta dan kasih sayang tidak melulu dengan jatuh cinta, pacaran atau yang lainnya, Bapak Ibu ya. Di sini lebih ditekankan dalam forum di sana ada kebutuhan untuk diterima. Seperti yang sekarang, ya saya terima kasih sekali kepada SMP Negeri 4 Banjar bisa mencapai titik ini di pendidikan guru penggerak angkatan 8, dan saya merasa terima kasih sekali bisa diterima oleh Bapak Ibu dengan bisa hadir mengikuti diseminasi ini, diterima dengan baik. Itu salah satu kebutuhan dasar yang sudah saya penuhi dan sudah terpenuhi. Ketika saya bisa diterima di sini, di forum ini, bisa menyampaikan apa yang sudah kami dapat dalam modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Contohnya seperti ini. Kemarin ada rekrutmen guru penggerak angkatan 10. Sudah ada beberapa rekan yang mengikuti sampai dengan selesai tahap yang pertama. Nanti pada waktunya jika ada pengumuman rekrutmen tahap 1 dan sudah lulus, pasti ada mungkin ya, kita harus berbangga hati bisa sampai ke titik tersebut. Kita sudah bisa mencapai titik tersebut, itu adalah kebutuhan dasar kita terhadap penguasaan. Kita telah mampu menguasai apa, kita sudah sampai kemana. Itu salah satu kebutuhan dasar kita. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan.
Kita sudah selayaknya sebagai manusia pasti ingin bebas, tidak terikat, tidak terpatok oleh aturan yang baku dan memaksa. Terkadang kita, contohnya murid juga sama. Ketika misal di kelas sedang ada aturan, sedang belajar atau yang lainnya, tapi tiba-tiba ditemukan mereka sedang berjalan-jalan di koridor kelas lain atau di kantin atau yang lain. Dan ketika ditanya oleh guru yang bertemu atau wali kelas atau BK, mereka pasti akan menyampaikan sebabnya apa. Bisa juga dengan jawaban bosan di kelas, ada bilang gabut lah, atau gurunya ngeselin lah, atau gurunya marah-marah. Ya itu muncul dari mereka dengan jawaban seperti itu. Mereka merasa ingin bebas, kurang cocok dengan keadaan yang seperti itu. Kebutuhan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Saya sebutkan terakhir mengapa? Ya karena ini pasti semuanya juga ingin merasakan kesenangan dalam hidup. Kalau contohnya kita mungkin ada healing jalan-jalannya, Bapak Ibu, itu yang tujuan dasarnya adalah untuk menyenangkan pikiran hati kita. Jadi 5 kebutuhan dasar kita itu harus terpenuhi 5-5-nya. Walaupun dalam proporsinya kita belum bisa menentukan mana dulu, yang mana yang sudah, mana yang belum. Karena memang ya ada prosesnya, ada waktunya, dan ada yang harus mendukung 5 kebutuhan tersebut. Ya. Kalau tadi kita membicarakan tentang 5 kebutuhan dasar guru, kita membahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita ini materi inti ya Bapak Ibu ya. Ini materi inti, bisa Ibu simak, Bapak simak semuanya. Kita sebagai guru posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai monitor guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat, guru memposisikan diri sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah guru berposisi sebagai manajer. Mungkin secara sekilas Bapak Ibu bisa melihat dan mengartikan sendiri kira-kira apa maksudnya, pengertiannya apa, tujuannya bagaimana. Ya, kita bahas dari yang pertama. Ada guru posisinya sebagai penghukum. Pasti Bapak Ibu semua mengalami, saya juga mengalami. Kita apabila menemukan murid-murid kita sedang melakukan sebuah kesalahan, baik yang tidak disengaja ataupun disengaja, dan kita secara refleks, entah itu emosi sedang naik atau ingin dengan senang hati menghukum murid tersebut, itu akan spontan menyatakan guru itu menghukum murid tersebut dengan hukuman yang kita belum tentukan apa. Kadang-kadang terpikir pengen apa, suruh apa. Mungkin kalau diarahkan ke hal yang positif seperti yang tadi, menyapu halaman, membersihkan WC, itu bisa. Tapi posisi guru sebagai penghukum itu posisi yang kurang baik Bapak Ibu. Itu akan bisa berjalan dan bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Selesai sudah. Bahkan seperti yang tadi disebutkan, nanti bisa dalam jangka panjang ketika murid melakukan sebuah kesalahan, paling juga suruh nyapu, paling juga sudah berdiri di lapangan atau yang lainnya. Jadi dalam efek psikologisnya kurang baik. Yang kedua, ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Mungkin kalau dicontohkan dalam kalimat, guru contohnya menemukan murid kesiangan terus-menerus beberapa kali. Atau mungkin Bu ya, kemarin baru saja belum lama, ketika ada anak bermasalah terus berulang. Ibu menyampaikan, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah bantu kamu loh dari awal sampai sekarang supaya kamu enggak sampai dikeluarkan atau yang lain. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu gak kasihan sama ibu. Dari statement seperti itu harusnya membuat murid tersebut merasa bersalah. Iya, saya sudah dibantu, ditolong, tapi kok saya masih tetap gitu terus. Itu sudah mulai lebih baik daripada penghukum, tapi secara level masih belum ideal dan tidak akan bertahan lebih lama. Memang lebih lama dari posisi penghukum, tapi belum relatif lama. Posisi yang ketiga,
mungkin yang sering saya terapkan adalah posisi sebagai teman. Kita sebagai guru memposisikan diri sebagai seolah-olah teman terhadap murid. Nilai positifnya mungkin akan mudah diterima oleh murid dengan penggunaan bahasa yang relatif setara dengan murid, dan murid juga merasa nyaman ketika ingin berkomunikasi dengan kita, tidak canggung atau mungkin tidak takut. Karena tidak harus dipungkiri ya, kadang-kadang sudah ada yang wah bapak itu galak, ibu itu cerewet atau yang lain, ada kan? Tapi ketika sudah ada statement wah bapak itu baik, enak buat ngomong dan yang lain-lain, itu akan mempermudah dan memperdekat jarak antara guru dan murid. Memang lebih mudah, tapi ini juga belum ideal. Dan perlu diketahui dalam posisi ini tetap harus ada jarak antara guru dengan murid. Jangan sampai karena wah bapak itu mau baik, santai aja, kalau aja nggak apa-apa, nggak akan dihukum atau yang lainnya. Jadi orientasinya belum ideal. Yang keempat, posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Dalam posisi ini, guru seolah-olah serba tahu tentang semua peraturan sekolah, keyakinan kelas atau yang lain. Ketika murid melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, guru itu akan langsung dengan menyadari apa kesalahannya dan akan menentukan kira-kira sanksi apa yang sesuai, hukumannya atau apa. Jadi dia benar-benar memantau, memonitor keadaan murid. Sudah lebih baik tapi masih belum ideal. Posisi yang paling ideal adalah di nomor yang ke-5. Posisinya sebagai manajer. Mengapa yang paling ideal? Karena posisi yang kelima itu posisinya guru tidak terlibat langsung dalam prosesnya. Guru hanya mengarahkan, seperti yang tadi disebutkan ada kata menuntut. Jadi guru menindaklanjuti sebuah masalah tanpa harus mengeluarkan solusinya. Seperti yang tadi disebutkan dalam contoh restitusi, ketika ada satu anak melakukan kesalahan, kita komunikasikan. Kita tanya dulu, kamu sudah melakukan apa? Nah, dia kalau sadar dan jujur pasti akan menjawab, saya sudah begini. Dan guru hanya menyampaikan, kamu sudah sadar tentang kesalahanmu? Ya. Nah, guru menguatkan, memberikan pemahaman bahwa wajar kalau kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Dan di posisi berikutnya, kita harus mengetahui juga dan menekankan pada murid tentang kesalahan apa yang sudah dilanggar, atau keyakinan kelas mana, atau keyakinan sekolah mana yang sudah dilanggar. Dia sadar yang mana. Setelah itu, kita hanya menyampaikan lagi, kalau sudah tahu keadaannya salah dan kurang tepat, kira-kira kedepannya mau bagaimana? Langkah apa yang akan dilakukan berikutnya? Dan kita hanya mengarahkan saja. Murid itu sendiri yang akan menentukan kira-kira mau apa. Kalau yang tadi Pak Sugiarto menyatakan saya mencontek dan dia menyadari salah, kita hanya membantu mengarahkan bagaimana dia di kesempatan berikutnya agar tidak menyontek. Dan kita tuntut terus sampai mereka menemukan solusinya. Saya besok tidak akan mencontek lagi, Pak. Caranya bagaimana? Ya mungkin mereka dalam memunculkan pilihan belajar lebih giat, baca buku yang lain, atau beli buku. Ya itu sampai posisi sebagai manajer. Jadi memang 5 kontrol ini pasti sudah biasa kita lakukan sehari-hari, dari mulai penghukum sampai dengan manajer. Yang saya rasakan sendiri juga, saya paling banyak mungkin di pembuat orang merasa bersalah jarang, paling menghukum teman. Saya sering seperti itu. Dan kita usahakan coba semuanya dan usahakan sampai yang terbaik, yaitu di posisi manajer. Ya, kembali ke restitusi. Mungkin saya ada sedikit contoh.
Nah, tadinya mau menampilkan contoh restitusi ya, tapi laptopnya lowbat. Dalam contohnya, kita contohnya dengan menemukan sebuah kasus yang terjadi pada murid. Murid itu melakukan kesalahan apa, kita palu sampai dengan apa yang dilanggarnya dan bagaimana dia menemukan solusinya, seperti itu. Dan ciri-ciri restitusi, kita menerapkan yang namanya restitusi dalam bentuk poin segitiga atau biasa yang kami sebut dengan segitiga restitusi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah restitusi bukan menebus kesalahan. Kalau memang murid sadar tentang kesalahannya, dia tidak harus menebus kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Yang kedua, restitusi itu prinsipnya memperbaiki hubungan. Dan yang keempat, restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita menuntut murid untuk menentukan jalan mereka sendiri, selagi itu jalan sesuai. Kita tidak memaksakan untuk, misal kalau murid mencontek, kamu jangan mencontek besok, kamu harus begini. Kita menawarkan dan menuntut mereka supaya kembali ke jalan lurus lagi benar, kayak gitu ya. Dan yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Motivasinya apa? Tindakannya untuk apa? Yang ketujuh, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Dan yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi memang menekankan supaya karakter itu muncul dan lebih baik. Yang kedelapan, tadi disebutkan oleh Pak Sugiarto, menguatkan di sana dengan cara pertama, kita menyadari kalau mereka itu atau murid melakukan kesalahan itu wajar, dikuatkan. Bukan berarti dia salah boleh dan berikutnya boleh salah lagi. Menguatkan kalau itu salah tidak apa-apa, tapi belajar dari kesalahan, dia harus bisa menentukan jalannya sendirinya untuk ke arah yang lebih baik. Itu yang bagaimana. Dan yang terakhir, restitusi itu berusaha mengembalikan siswa atau murid yang telah berbuat salah supaya kembali kepada kelompoknya dengan predikat yang tetap baik. Jadi tetap keadaan yang baik dan tidak dalam keadaan psikis yang kurang baik. Ya, ini dalam polanya, dalam PGP kami menyebutkan dengan pola segitiga restitusi. Segitiga biru dan merah ya. Ada bentuk segitiga restitusi, ya itu ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validitas tindakan yang salah. Itu adalah langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kita harus menyalurkan dulu keadaannya, menyadarkan dia itu bagaimana. Dan di tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu dengan yang tadi menguatkan, wajar, sudah manusiawi dan sudah sewajarnya kalau mereka siswa atau murid melakukan kesalahan. Tapi juga kita harus tahu kesalahannya itu apa dan bagaimana. Dan di sana ada menanyakan keyakinan. Itu tentang keyakinan mana yang telah dilanggar. Ketika dia tahu mana yang sudah dilanggar, berarti dia tahu hal itu kurang baik. Setelah tahu hal itu kurang baik, maka kita tuntut supaya mereka sadar dengan sendirinya mana yang lebih baik. Ketika sudah tahu mana yang tidak baik, kurang baik, kita harus tahu mana yang lebih baik. Contohnya di sana ada kata yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya itu. Ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, yang lain juga pernah. Terus dalam contoh validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau ada lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau bolos, mengapa kamu melakukan itu? Pasti punya ada alasannya. Jadi jangan sampai kita memvonis, mengapa kamu bolos? Atau mengapa? Jadi jangan sampai menekankan bahasa yang menyudutkan murid ke arah hal yang kurang nyaman. Dan di sana ada tentang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ketika dia melakukan kesalahan yang mana,
Dia akan mengembalikan ke keyakinan kelasnya mana yang sudah dilanggar, mana yang telah kesepakatan itu sudah disalahkan. Ini contohnya ya. Contoh segitiga restitusi mungkin kami nanti bisa menyampaikannya. Ada contoh videonya, mungkin tugas kami ketika di modul 1.4. Saya, Pak Sugiarto, membuat tugas dalam penerapan segitiga restitusi. Masing-masing membuat 2 contoh video dan posisinya sebagai manajer. Nanti mungkin lebih lanjut akan disampaikan melalui grup WA atau yang lainnya, berhubung dengan tampilannya kurang maksimal. Ya, tadi ada dialog ya. Kalau diibaratkan sama halnya dengan drama. Jadi ada langkah-langkahnya, percakapannya. Bapak Ibu bisa amati mungkin dari percakapannya. Yang pertama, guru menanyakan terhadap murid. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke alun-alun manfaatnya apa? Siswa dengan akan sendiri menjawab dengan jujur, tidak ada Pak. Guru lalu menekankan lagi. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Siswa menjawab, salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau terdapat membolos. Ya, kenapa kamu membolos? Ya, jawaban dari muridnya, motivasinya ini. Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami bolos. Guru menanyakan lagi, tidak menyalahkan ya, jadi tidak menekankan, tidak menyudutkan. Guru hanya menanyakan dan mengkonfirmasi. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Pak, maaf. Kami minta maaf, kami tidak akan bolos lagi. Nah, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Hanya bertanya, dan muridnya akan menjawab dan menentukan sendiri jawaban yang paling tepat. Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran. Guru mengeluarkan lagi dengan pernyataan, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Dan siswa pun menjawab, iya, terima kasih. Jadi dalam posisi segitiga restitusi ini, kalau kami visualisasikan seolah-olah sedang adanya konseling antara guru BK dengan murid. Dalam posisinya tidak ada yang menekankan marah-marah sampai dikasih hukuman dan yang lain-lain. Jadi ngobrol santai, menggiring mereka supaya menyatakan apa kesalahannya, apa yang sudah dilanggar, dan menuntut mereka supaya menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menebus kesalahannya. Jadi murid itu akan sadar dengan sendirinya dan nantinya akan muncul kesadaran internal yang berangkat dari diri mereka sendiri tanpa nanti ada motivasi takut dengan hukuman atau ingin menghadapkan penghargaan, dan diharapkan mereka akan sadar dengan sendirinya dan berasal dari internal tanpa harus melihat hal-hal yang lain. Ya, itu contoh tentang segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat contohnya mungkin di YouTube atau yang lain. Di sana ada tulisan I'm not asking you to like me, but I'm asking to you help me. Artinya apa masalahnya? Ya, baik Bapak Ibu, bisa berikan aplaus dulu untuk Pak Sugiarto dan Pak Syaifuddin yang sudah mendefinisikan satu budaya positif ya dengan materi yang tadi di modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya ini masih dari bagian rangkaian, tidak perlu banyak Bapak Ibu yang menyampaikan karena waktu juga ya. Silakan barangkali dari Bapak Ibu semua yang ingin memberikan tanggapannya baik berupa pertanyaan ataupun pernyataan, dipersilahkan. Ada yang pertama sudah tadi
Bu Haji tadi muncul nggak? Oh, Bu Haji, berarti Bu Haji duluan. Setelah itu baru Bu Eha dan yang ketiga ada Pak Soleh ya. Silakan Bu Haji Atun, boleh ke depan Bu untuk memberikan pernyataannya biar terdengar di sini. Di sini Bu, ya, biar terlihatnya lebih indah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Bapak-bapak penggerak. Mudah-mudahan kita bisa tergerak dan bisa menggerakkan. Saya mengamati kasus yang sudah berjalan selama ini. Saya ingin mendengar, kebetulan yang saya amati itu selama ini kebanyakan siswa kita adalah dari kemarin kelas 8B yang sudah diampu oleh Bapak Muhammad Said ya. Kasus saya itu bagaimana restitusinya terhadap anak-anak yang mengukur SMP kita seperti Alfa, senangannya berjalan-jalan seperti itu. Hanya itu yang ingin saya menambah ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Untuk selanjutnya kita tampung saja semuanya dulu ya biar waktunya efektif. Ibu Eha, enggak dipersilakan. Kapan? Pada sekalian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para generasi muda penggerak guru penggerak ya. Saya ingin memberikan aplaus yang sangat tinggi. Mari Bu. Alhamdulillah tadi saya menyimak dan sempat berkomentar sedikit indahnya restitusi ya. Indahnya restitusi karena dengan restitusi ternyata siswa itu tidak dihukum ya, tapi diajak berkomunikasi dengan diarahkan untuk menyadari kesalahannya. Nah, yang ingin saya utarakan mungkin sedikit kasus ya, mungkin juga bisa pertanyaan juga ini. Kemarin saya mengajar di kelas 9C. Di 9C itu kayaknya pas pertemuan waktu itu ada beberapa yang terlambat. Kemudian saya tanya, kenapa terlambat? Saya juga nggak langsung menghukum ya. Ditanya dulu, kenapa terlambat? Jawabannya, makan dulu. Kenapa makan dulu? Apakah bapak, ibu kamu nggak mempersiapkan sarapan di rumah? Tidak Bu. Oh iya, ya sudah. Sok silahkan sarapan dulu. Tapi kemudian biasa kan, kita juga udah buat kesepakatan Pak Sugianto waktu itu. Tapi makanya sempat saya ke Pak Sugianto tuh bertanya, ini kesepakatan atau keyakinan? Sempat WA ya ke Pak Sugianto. Karena kalau yang sudah saya buat walaupun sederhana itu adalah kesepakatan dan juga kesepakatannya tidak banyak. Nah, diantaranya yang dibuat di kesepakatan sebenarnya itu datang on time atau tepat waktu yang dibuat oleh para siswa itu sendiri. Nah, waktu itu kejadiannya seperti itu. Udah jawabannya ya seperti itu, ya. Ibunya tidak mempersiapkan makan atau sarapan di rumah sehingga harus sarapan dulu di sekolah. Oke, ya sudah lewat. Nah, kemarin ketemu lagi dengan 9C dan anak-anak itu terlambat lagi. Kemudian saya tanya lagi, jawabannya seperti itu lagi. Jadi barangkali pertanyaannya kepada para apa ya? Saya menyebutnya anak-anak muda yang hebat ini, bagaimana? Apakah untuk melakukan proses restitusi itu tidak dibatasi oleh waktu
atau misalkan memang harus kalau terus-terusan seperti itu ya itu pertanyaannya harus begitu lagi, ataukah diberikan pertanyaan yang lain. Barangkali pertanyaan saya ke anak-anak muda yang sangat saya banggakan itu maksudnya. Apakah pertanyaannya harus sama seperti itu atau ada pertanyaan yang lain? Karena kasusnya itu dari waktu ke waktu itu saja alasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eha atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir ada dari Pak Soleh, maka dipersilakan Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya membayangkan Pak, betapa indahnya sekolah ini. Ya, apabila kita sudah bisa membangun keyakinan kepada seluruh siswa kita, mungkin di antara kita tidak ada yang guru yang membawa pengebuk seperti saya yang teriak-teriak pakai mikrofon tiap pagi. Nah itu ada berbagai permasalahan Pak guru penggerak. Misalkan sederhananya begitu masuk terus ke masjid aja itu ya, ke masjid banyak siswa yang misalkan wudu tidak pakai sendal. Simpel saja, bagaimana kita membangun keyakinan Pak supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi, kemudian tidak kesialan lagi dan seterusnya. Itu saja barangkali Pak. Semoga apa yang saya bayangkan itu bisa terjadi. Sekolah ini akan indah karena siswanya sangat yakin dan tidak terjadi kesiangan dan seterusnya. Tidak ada permasalahan siswa lagi. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya masih ada yang mau bertanya lagi ya. Silakan Bu Umu ya. Biar nanti tidak perlu satu persatu untuk menjawab ya Pak Ahmad Sayudin, Pak Sugianto, biar nanti disampaikan saja. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit pengalaman karena yang kami simak dari sebagian besar yang restitusi tersebut itu memang sebagian besar di bimbingan kelestarian. Ya, kita teman-teman di BKR seperti itu. Dan itu kami sudah sering melakukan itu. Termasuk misalkan kami manggil siswa atau siswi yang bermasalah ataupun siswa-siswi tidak bermasalah tetapi mereka ingin motivasi dan sebagainya. Jadi namanya BK itu bukan siswa-siswi yang bermasalah ya. Jadi jangan diidentifikasinya seperti siswa yang terhukum. Tidak. Justru kami itu membimbing dan mengarahkan apabila ada anak yang curhat tentang suatu hal pun itu bisa diberikan. Seperti yang sudah dilaksanakan, mereka begitu masuk ke ruang BK kami tanya dulu dari awal. Apakah kamu tahu kenapa kami panggil ke sini? Itu pertanyaan awal yang biasanya kita gunakan dalam BK. Ada yang secara sadar langsung menjawab tahu Bu, tapi ada juga bahkan banyak nggak tahu Bu. Jadi masing-masing mempunyai tingkat emosionalnya masing-masing. Ada yang langsung sadar, ada yang lama untuk sadarnya. Jadi kembali lagi ke motivasi tadi. Motivasi intrinsiknya yang kuat atau motivasi eksternalnya kuat. Kalau motivasi dan intrinsiknya dari dalam dirinya kuat, insya Allah anak itu cepat sadarnya dan akan bisa menyimpulkan dan sampai masa kedepannya, masa panjang. Tapi kalau motivasinya yang eksternalnya kuat, seperti tadi
ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah dan sebagainya, yang sudah kami pantau selama ini justru yang lemah. Gitu. Mungkin itu tambahan saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sugianto atau Pak Ahmad Soehudin untuk bisa membahas secara kesimpulan umum saja dari beberapa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bu Haji Atun, ini sama juga dengan Bu Eha, yang mana dua-duanya juga studi kasus ya. Jadi artinya dengan kasus yang sudah dialami di sekolah kita ya, ini di beberapa kelas dan beberapa anak, bagaimana mungkin cara mengatasinya secara real untuk mengimplementasikan segitiga restitusi ini. Satu, bagi siswa yang biasa mengukur sekolah. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang mengulang kesalahan dengan kesalahan yang sama dan pertanyaan serta jawaban yang sama. Kemudian nanti bisa disambungkan juga dengan pertanyaan Pak Soleh, bagaimana langkah nyata konkretnya kita bisa mengimplementasikan dari budaya positif yang semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad sama Pak Sugianto. Karena yang namanya konsep biasanya juga kita butuh contoh konkret untuk kita bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Bahkan pertanyaan tadi yang lebih urgent, satu saja sebetulnya yang menggelitik, apakah sekolah ini masih perlu ayat tongkat? Apakah sekolah kita masih perlu adanya teriak-teriak, baik menggunakan mikrofon ataupun tidak? Dan pertanyaan lainnya yang menggelitik. Kalau saya jawab secara ekstrim candaan saya, kalau nusok gogoromukan kene berarti dia belum terlibat di guru penggerak. Itu aja. Ya, karena di guru penggerak itu sudah tidak ada. Semuanya guru penggerak itu dibikin enjoy, ya. Jadi mereka itu sekarang sudah terbiasa bagaimana nanti selain membangun budaya positif, kemudian sudah beberapa kali mengimplementasikan dari keyakinan kelas, kemudian sekarang semakin bertambah keilmuan mereka juga ya dengan model atau mempelajari modul-modul yang lainnya juga, itu semuanya juga sudah dipelajari gitu ya. Jadi pada intinya silakan nanti Pak Ahmad dan Pak Sugianto menyampaikan terlebih dahulu apa yang barusan disampaikan dari tanggapannya secara langsung saja ya dari 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas yang disampaikan oleh Bu Haji Sugianto, Bu Eha, Pak Soleh dan Bu Umu. Menyikapi dari semua yang disampaikan, itu semua berasal dari kasus atau hal yang memang sudah terjadi di sekolah kita. Tidak salah ketika tadi Bu Eha dan Pak Soleh menyampaikan betapa indahnya sekolah kita jika memang budaya positif tersebut sudah tercipta. Memang saya sendiri dalam proses pelaksanaannya belum bisa maksimal menerapkan segitiga restitusi. Mengingat hal itu tersebut memang sudah bisa terjadi ketika keadaan budaya positif di sekolah sudah berjalan, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal tentang budaya positif bisa tercipta itu selagi sudah ada ekosistem sekolah yang memang sangat mendukung. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin dalam hal biologi ya, WH, ekosistem dalam biologi juga hampir sama mungkin ketika diterapkan dalam sekolah. Ekosistem sekolah berarti itu mencakup tentang murid, guru, sarana prasarana, orang tua, komite, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kita ranahnya pendidikan. Ketika ekosistem sekolah sudah tercipta dengan keadaan yang baik, dan di dalamnya pasti sudah bisa muncul disiplin budaya positif yang memang nanti bisa memunculkan kesadaran baik dari guru atau murid secara internal. Dan prosesnya pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat, butuh waktu dan proses yang cukup lama.
Mengingat itu harus berangkat dari kita dulu sebagai guru. Saya sendiri sedang memproses menempa diri saya dan mencoba mempraktikkan. Walaupun dalam kenyataannya tidak semudah dan tidak sesuai dengan apa yang dalam konsepnya, tapi kita dari situ belajar bagaimana menerapkan yang baik. Tentang tadi bagaimana kalau sudah melakukan kesalahan itu terus, ya mungkin itu kesadaran yang berasal dari internal itu belum kuat. Ditambah dengan adanya pengaruh dari eksternal, baik itu dari temannya atau lingkungannya yang belum kuat. Kalau menurut saya pribadi, hal itu bisa kita patahkan dan kita ciptakan lingkungan yang baik dengan menciptakan dan mendisiplinkan diri kita supaya tercipta budaya positif di sekolah yang mengakibatkan atau menciptakan ekosistem yang sangat baik. Ya, terima kasih. Saya yakin tentunya masih banyak unek-unek yang ingin disampaikan Bapak Ibu semua ya, apalagi kalau sudah membahas masalah siswa ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyono juga. Jadi yang perlu kita ingat satu, Pak Cahyono ya, mau dikejar kemanapun tentang masalah siswa, jika memang yang tidak dibenahi adalah dari kitanya sebagai guru, maka itu tidak akan berhasil. Saya dari dulu juga sejak banyak kasus-kasus anak itu selalu mengembalikan kepada guru. Kita berteriak, kita apapun. Contoh kecil misalkan, dengan mau anak dipindahkan kemanapun, kalau memang gurunya memang sudah tidak peduli, percuma. Karena memang ujung tombaknya di guru. Ada anak berkelahi, ada anak keluar, ada anak jalan-jalan. Mana yang menjadi akar masalahnya? Gurunya tidak ada di kelas. Gitu, ya. Mau di bagaimanapun juga gurunya datang telat ke kelas, ya sudah, tunggu saja kehancuran anak tersebut. Jika memang gurunya tidak bertanggung jawab. Jadi akar masalah sebetulnya di guru. Gitu, ya. Jadi kalau sekarang Pak Cahyono sebetulnya bisa untuk tidak berteriak dan lain sebagainya, dari sendiri memberi kudu berteriak gitu ya. Mau tidak berteriak bagaimana ketika orang lain memang tidak ada yang membantu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya selalu ketika kesalahan anak itu, mohon maaf Bapak Ibu, yang kedua yang ingin saya sampaikan, jangan mengukur versi kita, versi anak dengan versinya kita. Kita menuntut anak sholat kudu benar. Bapak Ibu sadar nggak? Dulu seusia mereka Bapak Ibu sholatnya seperti apa? Ketika seusia dulu Bapak Ibu ketika masa zaman SMP kelas 1, 2, dan 3 belajarnya Bapak Ibu dulu seperti apa? Jangan mengukur kita sebagai orang dewasa. Itu yang paling pantang buat saya ya. Ketika sekarang anak ayat cilok di alun-alun, Bapak Ibu juga dulu pernah merasakan yang seperti itu kok. Menurut kita itu tidak wajar, menurut mereka mah wajar gitu ya. Jadi yang perlu apa bagi kita adalah mengarahkan mereka gitu ya. Jadi jangan mengukur otak kita itu dengan otak mereka gitu, nggak akan nyampe gitu, malah capek yang ada pada diri kita. Jadi sadar saja bahwa oh iya, anak seusia itu memang menurut mereka tapi benar mungkin kita gitu ya, tinggal kita aja mungkin caranya. Tadi kembali ke Pak Sugianto, yang jelas tadi yang sudah disampaikan, kalau bahasa saya ibda bil nafsi, mulai dari diri kita sendiri, ibda bil an, mulai dari sekarang, dan ibda bis sogir, mulai dari yang paling kecil. Bapak Ibu, kemudian kalau mereka dari guru penggerak ketika emosional manusiawi ya, ini juga pernah mereka ketika sedang belajar tentang restitusi dan lain sebagainya, ketika pada saatnya, pada waktunya ingin marah, mereka marah, tapi mereka sudah punya obatnya. Apa? Ada yang namanya teknik stop, ada yang namanya mendengar dengan sadar, melihat dengan sadar. Jadi ketika sedang puncak kita marah, mereka itu sudah tahu seperti apa. Makanya sebetulnya pendidikan guru penggerak itu sangat menarik. Kalau kita sedang marah, wah sampai kemarin kita diperagakan ya, ada beberapa praktek yang pada lokakarnya kemarin sudah dipraktekkan bersama-sama. Ternyata itu bisa mengobati diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempraktekkan teknik stop yang sebetulnya sudah kita peragakan juga pada saat-saat sebelumnya, hanya kita mungkin belum paham namanya seperti apa. Begitu Bapak Ibu ya. Tentunya berharap pertemuan kali ini banyak berkah, banyak manfaat bagi kita semua. Insya Allah jika dirasa bermanfaat, barangkali nanti pihak sekolah kebetulan di sini Pak Kepala hadir, bisa memfasilitasi sekalipun tidak berhubungan dengan masalah tugas Pak Sugianto ya, Pak Ahmad. Jika memang ini bermanfaat untuk orang lain, karena ini saatnya guru penggerak sudah bukan tergerak dan bergerak lagi, tapi sudah saatnya untuk bisa menggerakkan orang lain. Dan ini adalah saat yang tepat
untuk para CGP kita untuk bisa sama-sama menggerakkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini ada beberapa hati yang tergerak untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kita di komunitas praktisi kita, gitu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini waktu Bapak Ibu sudah tersita banyak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf juga atas segala kekurangan yang disampaikan. Apapun yang sudah dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan Bapak Ibu untuk memberikan motivasi dan bentuk supportnya kepada calon guru penggerak ini, mudah-mudahan juga mendapat berkah, mendapat hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan kita. Terakhir Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya setelah saya mendapatkan ilmu dari modul 1.4 tentang budaya positif, di sana saya tergerak bersama rekan-rekan guru setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru dan komite sekolah. Ya, dihasilkan keputusan yang pertama yaitu tentang pembuatan forum diseminasi tentang budaya positif dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah forum ini selesai, diharapkan dalam satu sekolah itu terdapat satu persepsi atau satu pemahaman tentang budaya positif. Konteksnya dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah ini tercipta, langkah berikutnya adalah pemaparan terhadap murid. Langkah yang ketiga yaitu penerapan pemahaman terhadap murid. Dalam pelaksanaannya diterapkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu dengan pengenalan kepada murid secara umum, konteksnya berada di lapangan yang cukup luas. Ya, karena dilakukan dengan skala murid yang lebih banyak, maka ini hanya memberikan gambaran awal tentang apa itu budaya positif dan apa itu keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Setelah diberikan gambaran awal, setelah pertemuan ini maka mereka akan diberikan secara khusus tentang keyakinan kelas yang akan dipraktikkan langsung dalam konteksnya di dalam kelas. Berikut adalah cuplikan pemaparan terhadap murid di langkah yang pertama. Kebetulan di sekolah kami tahun ini baru diterapkan kurikulum merdeka. Jadi dalam pengenalan budaya positif juga diperkenalkan tentang apa itu kurikulum merdeka dan apa itu tentang P3, P5. P3 profil pelajar Pancasila dan P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin kita langsung ke materi intinya, pengenalan tentang apa? Kalian tadi sudah bernyanyi tentang nyanyian apa? Yang tadi kalian nyanyikan itu apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, saya ulangi. Profil pelajar Pancasila, atau kalau kita ingat dengan mudah ada yang disebut dengan P3. Profil pelajar Pancasila. P3 yang di dalamnya ada 6 dimensi seperti yang tadi dinyanyikan. Yang pertama apa? Perhatikan, fokus. Jadi memang ada korelasi antara apa itu budaya positif dan apa itu P3 dan P5. Karena pada dasarnya budaya positif mengarah terhadap dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Dan dalam mewujudkannya diciptakan dalam sebuah P5 yang dijadikan sebuah budaya positif dalam penerapan di sekolah nantinya. Langkah yang berikutnya adalah pemberian pemahaman terhadap murid dalam pembuatan keyakinan kelas yang konteksnya berada di dalam kelas secara langsung.
Berikut adalah cuplikan dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas yang saya aku, yaitu kelas 7G. Selamat menyaksikan. Dan hadirkan pikiran kalian, hati kalian sepenuhnya. Tidak usah memikirkan hal yang di luar sana atau yang di rumah, atau mungkin pikirkan nanti istirahat makan siang apa yang lain. Ya, tadok siap. Ya, hari ini kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kalian sebelumnya pernah dengar atau mengenal istilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas?
Tulis hal-hal yang kalian rasain tentang keyakinan kuat atau tentang apa yang kalian lakukan.
kita bahas ini. Dan nanti kalau sudah selesai kita akan di kelas. Dan lakukan tentang keyakinan yang memang sudah kita ciptakan. Jadi kalau bukan ada yang namanya tanda tertib di kelas kita ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Dari yang pertama contohnya menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Itu artinya kalian harus melihat seluruh ada sampah atau tidak, sampah atau tidak. Di samping itu juga mungkin jadwal pikirnya sudah dibuat kan? Ya, pikir sesuai jadwal. Jadi tidak ada lingkungan yang kotor dan tidak seperti itu. Ada lagi, contohnya ini tidak boleh membuli teman saat aturan sekolah. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh ada yang namanya perundungan, tidak boleh ngejek, tidak boleh atau yang lain-lain. Ya. Kita dilanjutkan pertemuannya hari ini kemarin. Ya, jadi yang kelas kita sebelumnya dan hari kemarin berdasarkan dengan materi. Ini untuk paketnya kepada terbatas sudah masuk dalam kelas. Awal paketnya awal dari 19 dan 18 yang ada. Dan dulunya dari 19 dan dari kelas hari ini. Jadi nanti kita sambung. Bagaimana hal yang bagian dari ya, jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas tapi serahan yang alhamdulillah ini kami berharap depan langkah ini sekolah bisa terbentuk kesepakatan sekolah membangun satu komitmen kebersamaan untuk perbaikan kondisi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selendra mengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada calon guru penggerak yang mengundang saya untuk mengikuti diseminasi membangun budaya positif. Semoga kedepannya saya bisa membangun keyakinan dan menumbuhkan budaya positif di kelas yang saya ampu, terutama umumnya di sekolah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Labib dari kelas 7D. Saya senang sekali dengan dibuatnya kesepakatan kelas karena menurut saya kesepakatan kelas lebih mudah dijalankan karena sudah menjadi kesepakatan bersama antar murid dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dari kelas 7D. Saya sangat senang saat dibuat keyakinan kelas dan menurut saya keyakinan kelas itu penting karena saya merasa keyakinan kelas itu lebih nyaman daripada tata tertib sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira dari kelas 7D. Saya merasa senang sekali dengan dibuatnya keyakinan kelas karena keyakinan kelas menurut saya lebih mudah dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Diwangga. Saya sangat antusias dengan keyakinan kelas. Dan menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena saya merasa keyakinan kelas itu lebih mudah diikuti tanpa saya merasa terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Jamalia dari kelas 7D. Saya merasa cocok dengan kesepakatan kelas karena kesepakatan kelas merupakan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jadi saya merasa nyaman dalam menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.